Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali bertemu dengan saya Gustul Huda dalam acara Teras TV-ku. Obrolan santai terkait berbagai hal yang hangat di sekitar kita, mulai persoalan politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Kali ini kita melanjutkan diskusi ngobrol santai kita seperti yang pekan kemarin terkait dengan masalah politik. Hari ini kita punya tamu istimewa yang saya kira tidak perlu saya perkenalkan lagi karena beliau sudah sangat terkenal di antara kita. Tamu kita hari ini adalah Mas Yoyo Sukawi. Assalamualaikum Mas Yoyo. Waalaikumsalam Sehat? Mas. Alhamdulillah sehat. Jadi kayaknya dari kesibukan hari ini sangat luar biasa Mas. Ini sekarang sibuk apa ini Mas? Ya ini sedang sibuk menjalankan tugas sebagai anggota DPR. Kita lagi ada kegiatan di Dapil di Kota Semarang, ada kegiatan dengan Kemenparekraf, kemarin Kemendikbud, dan juga kementerian-kementerian yang lain. Ya sementara itu sambil pelan-pelan melakukan persiapan untuk PSIS Semarang karena sebentar lagi Liga akan mulai pada bulan Agustus gitu Mas. Iya. Lebih banyak di sana apa di sini Mas? Soalnya ini selain tugasnya di Jakarta tapi juga punya open di Semarang yang luar biasa ini. Iya memang sebagai anggota DPR itu kan walaupun bertugas sidang di Jakarta, tapi kita punya konstituen di Kota Semarang dan juga di Kabupaten Semarang. Saya bolak-balik biasanya ke Jakarta itu hari Minggu malam atau Senin pagi-pagi sekali, terus kembali lagi ke Semarang hari Kamis atau hari Jumat untuk di kegiatan di Kota Semarang. Bolak-balik terus Mas. Bolak-balik. Kebetulan sekarang ada tol, jadi enak ya naik jalan darat gitu bolak-balik. S3 Sabens to Store itu Mas. Jadi pada waktu aktif di sana, kalau pulang di sini gitu ya. Tapi bisa terkondisikan semuanya, artinya yang di sini ya, juga. Alhamdulillah dengan manajemen waktu yang baik semuanya bisa terkondisikan. Ya memang agak capek sedikit, tapi bagaimanapun juga itu memang tanggung jawab yang harus dilalui. Iya. Mas kaitannya dengan Mas Yoyo itu kan dulu kan terkenalnya memang di sepak bolanya bola sepak bola. Lah ini sejak kapan Mas Yoyo itu kok dulu tertarik untuk masuk ke dunia politik gitu Mas? Saya masuk ke dunia politik tepatnya pada tahun 2009. Itu pertama kali saya mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Dapil 1 pada saat itu. Dan itu dimulainya karir politik saya. Ya, hingga sekarang ini alhamdulillah semuanya masih menjadi berjalan. 2009. Okay. Berarti dari 2009 itu sudah mulai masuk ke DPRD Jateng. Nggih, DPRD Provinsi. Berapa periode di Jateng? Saya 2 periode di Provinsi, 2009, 2014. Saya menjadi anggota DPRD Provinsi, lalu 2019 saya terpilih menjadi anggota DPR RI. Ya, terus. Ketika di provinsi menduduki di apa gitu Mas? Saya menduduki sebagai Ketua Komisi E DPRD Provinsi selama 10 tahun. 2 periode? 2 periode. Berarti bertahan sebagai Ketua Komisi 2 periode, setelah itu naik ke DPR pusat. Lah itu kok dulu kemudian bergabung di Demokrat itu memang pengen milih atau memang ada arahan dari Bapak gitu? Iya, jadi kalau keluarga saya memang sebagian besar keluarga politik, tapi tidak semuanya dalam satu partai. Ada banyak warna di keluarga besar kami. Tapi saya tertarik masuk ke Demokrat itu karena sosok Bapak SBY pada saat itu. Itu memang yang saya anggap sosok junjungan saya yang beliau sangat fenomenal sekali. Pembawaannya baik, tujuannya jelas, santun. Pada saat itu beliau menjadi presiden 2 periode. Ini yang membuat saya tertarik untuk bergabung menjadi kader Partai Demokrat. Ketika gabung itu langsung menduduki jabatan apa gitu di? Saya
Langsung ketua malah jadi. Enggak, saya dari bawah itu. Yeah. Saya dari bawah, bahkan saya pertama kali mencalonkan diri menjadi anggota DPRD provinsi itu saya dapat nomor urut 12. Oh iya. Bawah sendiri. Nomor urut bawah sendiri, tapi karena pada saat itu suara terbanyak yang dipilih, suara terbanyak yang masuk waktu dulu, itu ya. Pertama kali kan suara terbanyak. Iya, betul. Ya, dan saya alhamdulillah walaupun nomor urut 12 saya memperoleh suara terbanyak di Partai Demokrat, sehingga saya dapat kesempatan pertama kali untuk menjadi anggota DPRD provinsi melalui itu. Jadi dari bawah, Mas, enggak langsung di atas. Iya. Kalau dulu kan katanya kalau mau nyalon itu kalau pilih nomor itu kalau nggak paling atas paling bawah. Biar sosialisasinya gampang ya, Mas. Gisor dewe gitu. Nah, terus Mas, ini kan berarti sudah 2009 sudah sekitar 15 tahun gitu. Suka dukanya apa, Mas, di politik itu? Ya, di politik itu banyak sekali suka dukanya. Kalau yang kita sering lihat di media-media mainstream itu kan, politikus ini sukanya berbohong, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau politikus ngomong itu jangan percaya, karena yang diomongkan sebenarnya artinya kebalikannya. Gitu. Katanya begitu ya. Tapi sebenarnya politik ini menjadi penting karena semua urusan bernegara, berbangsa itu harus melalui politik. Nah, jadi kalau kita punya keinginan, harapan untuk merubah kebijakan, itu kita harus punya wakil di politik. Betul. Nah, ini suka dukanya banyak. Ya, sukanya tentu saja pada saat kita berhasil memperjuangkan aspirasi rakyat, misal masyarakat pengen, Pak, tolong anak saya nggak mampu sekolah, saya bantu beasiswa, lalu beasiswanya cair. Nah, ini dari kebanggaan tersendiri, semangat tersendiri. Tapi ya dukanya tentu saja kalau kita sudah berusaha memperjuangkan tapi masih gagal, masyarakat itu kecewa, itu sangat menyakitkan juga bagi kami karena kita juga perlu untuk membahagiakan konstituen, untuk meningkatkan kesejahteraan konstituen. Nah, itu yang sangat berat bebannya apabila itu nggak bisa terlaksana. Gitu, Mas. Merasa gagal gitu. Gagal memperjuangkan kalau sekarang saya di komisi apa? Saya di komisi 10. Ya, itu urusan pendidikan. Berarti counterpartnya dengan Kementerian Pendidikan, juga Kemenpora, terus lalu Kemenparekraf, gitu, ada 3 bidang itu. Yang sekarang dikonsen ini apa, Mas? Yang konsen sekarang? Saya konsen dari dulu, dari 2009 waktu jadi anggota DPRD provinsi, saya selalu konsen di urusan pendidikan. Dan keolahragaan serta kepemudaan. Itu 3 fokus kerja saya selalu di situ. Gitu. Mas, bedanya ngurusi politik dengan ngurusi sepak bola itu, Mas? Ya beda banget, beda banget. Perasaannya itu kan ini kan sama-sama terkait dengan banyak orang gitu. Jadi kalau sepak bola itu kadang kan kita juga harus ngurusi perasaan kalah itu juga masyarakat itu kecewa gitu ya. Tapi ya kalau di sepak bola kan mungkin ada sama juga suka dukanya di sepak bola lah gitu misalnya. Wah, kalau sepak bola ini suka dukanya banyak banget gitu. Tapi karena kita itu sudah berikhtiar ya di sana dan mendapatkan amanah. Jadi semenjak PSIS ini berubah menjadi profesional. Menjadi profesional itu artinya PSIS sudah tidak lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi full PSIS itu mandiri. Kita bentuk PT, usaha berbadan hukum PT, dan di sini PSIS mandiri. Nah, di sini suka dukanya pada saat PSIS itu rugi, ya kita pasti keluar uang. Setelah keluar uang, besoknya pertandingan kalah, masyarakat tetap marah, gitu. Allah, nggak niat dan lain sebagainya, begitu. Padahal besoknya lagi sudah gajian lagi, keluar duit lagi, terus kalah lagi, dimarahin lagi. Nah, itu dukanya begitu. Tapi sukanya tentu saja pada saat kita bisa berprestasi, juga yang paling utama kita bisa mengorbitkan pemain muda
dari anak kecil yang tadinya hanya suka bermain bola menjadi pemain profesional tingkat dunia seperti Pratama Arhan. Ya, itu kan membuat kebanggaan dan semangat dari kita seluruh pengurus PSIS, jadi merasa bangga, merasa berhasil karena sudah membina itu. Dan sekarang PSIS setiap tahun selalu mengorbitkan pemain-pemain muda dari Kota Semarang dan sekitarnya. Itu sukanya, Mas. Sukanya begitu. Dan itu mungkin termasuk ya, Mas, mengorbitkan itu termasuk program dari PSIS saat ini. Oh ya, jadi klub PSIS itu punya 2 misi. Misi pertama adalah mengejar prestasi. Misi kedua adalah untuk membina pemain dari kecil hingga besar untuk timnas, untuk tim nasional. Jadi tujuan PSIS itu ada 2 itu, gitu. Dan kita memang selalu balance ini. Kita prestasi juga lumayan, tapi setiap tahun kita kirim pemain ke timnas, gitu. Jadi kalau dilihat kayak kemarin PSIS timnas main gitu, pasti ada pemain PSIS-nya. Ada Dewangga, ada Arhan, ada Adi Satrio. Terakhir Huluk yang sudah sekarang keluar lagi ke klub lain gitu. Itu banyak sekali kita selalu mengorbitkan pemain ke timnas. Gitu. Jadi ya di manapun tempat artinya suka duka itu kan ada, tetapi bagaimana bisa membahagiakan orang itu kan ya, Mas, membuat hati bangga juga gitu, baik di politik maupun di apa namanya di sepak bola sama kan, Mas. Iya, Mas. Apa namanya ini, Mas, yang terbaru ini kan Mas Soyo itu mulai muncul nih di pilkada pilkada Kota Semarang, sudah mulai namanya muncul dan kabarnya ini sudah mulai melakukan pendekatan ke beberapa partai juga. Ini kira-kira serius, Mas? Serius. Nanti aja jawabnya nanti ya. Kita jeda dulu untuk yang satu ini.